Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Perkenalkan, nama saya Anggita Faradila selaku apoteker. Saya Citra Afdalia sebagai pasien. Kali ini kami akan melakukan praktik pemantauan terapi obat. Permisi. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya, Bu? Ada Ibu Citra. Ya, saya sendiri. Saya apoteker dari Apotik Sehat Farma. Jadi kehadiran saya di sini untuk melakukan terapi pemantauan obat. Oh, begitu. Silakan masuk, Bu. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengecek dulu apakah betul dengan Ibu Citra, Iya, betul, Bu. umur 56 tahun, Iya. pasien Dr. Yuniska. Iya, betul. Iya, betul, Bu. Sebulan yang lalu saya mendapatkan terapi, tetapi setelah seminggu yang lalu saya check up kembali, saya mendapatkan 2 obat tambahan. Bisa saya lihat hasil lab dan obat yang Ibu dapat dari dokter? Iya, Bu, tunggu sebentar ya, saya periksa iya, Bu. dulu. Ini untuk hasil labnya, Ya. dan ini obatnya. Kemudian ada obat yang pakai alat, Bu. Oh iya. Sebentar saya lihat hasil lab dulu ya. Oh ya. Jadi ini ada obat dengan alat. Nah, kemudian ini obat yang 2 ini adalah obat antihipertensi, ya. Kemudian ini yang alat ini insulin pen, ya. Ini obat diabetes mellitus atau gula darah. Kemudian ini ada inhaler. Jadi ini obat asma atau biasa disebut dengan obat sesak nafas. Oh, jadi yang tablet itu obat antihipertensi ya, Bu? Oh iya, betul, ini obat antihipertensi. Oh ya, mungkin saya bisa melakukan wawancara atau tanya-tanya lebih jelasnya tentang penggunaan obat. Jadi setelah minum obat, apa yang Ibu rasa? Saya sering merasa pusing, Ya. terus sesak nafas, Ya. sering kencing, kemudian tidak bisa telat makan, Bu. Oh iya, iya. Nah, jadi kalau minum obatnya rutin kan, Bu? Iya, rutin. Cuma kemarin itu ada keluhan juga, cuma saya lupa kalau obat hipertensi kan diminum pagi dan malam. Ya. Kemudian saya lupa minum pagi. Ya. Terus saya double pas malam. Ya. Terus yang saya rasa jantung saya berdebar. Kemudian memangnya begitu kalau sudah minum double seperti itu, Bu? Oh ya. Jadi obatnya kan ada 2, Bu. Jadi untuk penggunaan ini harus pagi dan malam. Dan memang keduanya ini tidak bisa bersamaan karena takutnya bisa menurunkan darah tinggi. Atau maksudnya penurunan tekanan darahnya itu bisa turun drastis, Bu. Jadi harus dijeda penggunaannya. Jadi ini sudah ada data labnya. Jadi untuk diabetesnya kadar gula darahnya itu sudah agak normal. Kemudian ini untuk data hipertensinya juga sudah normal. Jadi untuk penggunaan obatnya itu sudah efektif, Bu. Jadi misalnya penggunaan obat insulin pen dan penggunaan inhaler sudah efektif. Maksudnya sudah benar. Jadi penggunaan yang kemarin itu sudah benar, Bu? Sebenarnya kemarin saya kurang yakin karena waktu dijelaskan apotiknya itu agak rame dan agak kurang jelas, Bu. Oh iya. Ya, jadi untuk 2 obat khusus ini memang penggunaannya harus benar-benar tepat agar kerjanya efektif. Jadi penggunaannya antara insulin pen dan inhaler itu harus dijeda selama 4 jam. Kenapa begitu ya, Mbak? Karena ketika digunakan bersamaan itu bisa meningkatkan kadar gula. Jadi ini ada leafletnya. Jadi Ibu bisa baca, sekalian saya jelaskan agar penggunaan alatnya itu tepat, Bu. Jadi mungkin Ibu bisa pegang.
Jadi pertama-tama itu penggunaannya dibuka. Jadi dibuka tutupnya, anggap saja seperti ini. Setelah itu jika cairannya keruh, jadi di sini ada cairan Bu. Jadi di sini ada cairan, maka harus diputar 5 kali. Jadi diputar selama 5 kali. Setelah diputar, maka jarum yang digunakan itu dimasukkan ke dalam lubang. Jadi jarumnya dimasukkan ke dalam lubang. Yang ini dipasang. Ini dipasang. Kemudian dilepas jarumnya, kemudian dilepas lagi jarumnya. Setelah itu dilihat apakah kira-kira ada tetesannya atau bisa langsung dicoba juga. Ya, misalnya ada tetesannya. Ketika muncul jarum suntik, setelah itu dosisnya bisa diputar. Diputar misalnya dosisnya 4, jadi diputar ke arah 4. Setelah siap langsung disuntikan. Setelah disuntikan itu bagian untuk penyuntikan di anggota tubuh itu bisa di perut. Jadi lazimnya itu di perut. Jadi caranya itu misalnya ini perut ibu sedikit ditekan, kemudian perutnya itu dicubit ya seperti ini kira-kira. Kemudian ini pennya tegak lurus, jadi tegak lurus arah perut ya. Kemudian disuntikan dan perlahan cubitan perutnya itu dilepaskan. Kemudian dilepaskan cubitannya dan disuntikan sampai tanda 0. Setelah itu dicabut. Ketika misalnya ada darah, itu tidak usah khawatir, itu bisa diusap saja menggunakan alkohol swab. Untuk insulin pennya sudah jelas? Iya, sudah jelas Bu. Oh ya. Jadi ini ada obat inhaler. Inhaler ini obat sesak. Pertama ini bisa dibuka tutupnya. Kemudian cara penggunaannya itu dikocok dulu 3-5 kali. Jadi 3-5 kali. Pasien itu harus duduk tegak lurus Bu. Jadi misalnya harus duduk tegak lurus. Kemudian dihirup dan mulut itu sedikit agak dibuka. Ya, kemudian ditekan. Jadi caranya itu ditekan. Dihirup secara kuat ya, jadi dihirup secara kuat, kemudian tahan nafas selama 10 detik, ditarik dan dikeluarkan melalui mulut. Jadi penggunaannya itu dijeda setiap 1 menit. Jadi penggunaannya setiap 1 menit. Jadi apakah dari penjelasan saya sudah dimengerti? Iya Bu, sudah jelas. Terus apakah ada saran untuk pengobatannya biar efektif atau kegiatan tambahan supaya pengobatan saya juga efektif Bu? Jadi untuk kegiatannya biasanya itu makan makanan yang sehat, rajin jalan pagi, misalnya itu di sekeliling kompleks atau misalnya lari-lari kecil, guna untuk meningkatkan metabolisme ibu. Terus kalau dari makanan apakah ada pantangannya Bu? Nanti saya catat di sini ya Bu. Jadi untuk pantangannya itu hindari makanan yang mengandung hati, misalnya lemak hewani, susu full cream. Kemudian dihindari juga makanan siap saji, misalnya seperti sarden, indomie. Kemudian ini ada yang harus diisi, di sini datanya sudah ada Bu, Ibu tinggal tanda tangan saja. Di sini. Jadi sekian pemantauan obat dari saya, mudah-mudahan ibu lekas sembuh. Kemudian gula darah dan hipertensinya itu bisa terkontrol. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak.